Bab 471, Lin Fan yang benar-benar tenang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sebagai seseorang dari ras Wings, Xia Zehua adalah orang yang murah hati, dan jarang memandang rendah orang lain. Namun tentu saja, jika seseorang menyerah pada ras kuno, Xia Zehua pasti akan membenci mereka. Bahkan, dia mungkin akan membunuh pihak lain secara pribadi. Meskipun Mu Liang suka pamer, dia tahu bahwa anak ini juga tidak menyimpan niat buruk di dalam hatinya. Begitulah adanya, Xia Zehua telah mempersiapkan dirinya secara mental. Bagaimanapun, sudah sangat beruntung bahwa seseorang yang baru saja naik pangkat bahkan berhasil mempertahankan hidup mereka. Dan alasan mengapa dia mengundang Lin Fan ke kelompok ini pada pertemuan pertama mereka adalah agar dia dapat memberikan dukungan kelompok kepada pendatang baru ini. Dengan cara ini, dia akan memiliki harapan yang lebih besar untuk terus hidup di dunia ini. Namun ketika Xia Zehua melihat nama Lin Fan di daftar peringkat, dia benar-benar tercengang. Lin Fan, ras manusia, membunuh seorang perwira, membunuh 6 decanus, membunuh 1.300 prajurit. Hadiah, Centurion ras kuno. Peringkat, 35.120.620. Ini adalah peringkat yang bahkan lebih tinggi dari peringkat Xia Zehua sendiri. Faktanya, prestasinya saja sudah cukup untuk membutakan mata mereka. Saudara Lin, bukankah kamu terlalu banyak menyembunyikan tentang dirimu sendiri? Xia Zehua tersentak ke kenyataan dan menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Anggota kelompok lainnya yang sibuk mengunyah makanan lezat mereka menjadi bingung oleh ekspresi tidak percaya pemimpin kelompok mereka. Ada apa, Saudara Xia? Yang lain berkumpul dengan rasa ingin tahu juga. Mereka ingin tahu apa yang menyebabkan pemimpin mereka begitu terkejut. Faktanya, bahkan Mu Liang yang ceria dan periang tampaknya telah membeku. Tetapi ketika semua orang akhirnya berkumpul dan memeriksa peringkat daftar buronan, seluruh tempat menjadi sunyi. Plop, makanan lezat mereka jatuh ke tanah dari tangan mereka. Seketika, ya ampun, itu terlalu kuat, bukan? Seorang perwira, 6 dekan, 1.300 prajurit. Ini, bagaimana kau melakukan ini? Pahlawan. Tiba-tiba, semua orang bersorak. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Melihat pengantar pada daftar peringkat, Lin Fan mengerutkan kening. 1.300 prajurit. Apakah dia benar-benar membunuh sebanyak itu tempo hari? Lin Fan tidak benar-benar memikirkannya. Bagaimanapun, yang dia lakukan hanyalah menyerbu mereka dan membunuh semua yang terlihat. Dia bahkan tidak peduli dengan jumlah itu lagi. Saudara Lin, mohon hormati saya. Mulai sekarang, Anda adalah kakak laki-laki di hati saya. Mu Liang menatap Lin Fan dengan penuh semangat. Dia melangkah maju, lalu setengah berlutut dan mengepalkan tinjunya. Matanya yang berbinar-binar dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa. Mu Liang langsung tunduk. Saat dia melihat deskripsi yang tertulis, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Pahlawan. Prestasi ini sungguh luar biasa. Tidak disangka dia begitu bangga pada dirinya sendiri sebelumnya. Ini benar-benar tamparan keras di wajahnya. Secara bertahap, anggota kelompok lainnya juga mulai sadar. Mereka kemudian terkekeh pada Mu Liang. Apakah kamu masih bangga pada dirimu sendiri sekarang, Mu Liang? Apa yang kalian bicarakan? Sejak kapan aku pernah menjadi orang yang sombong? Kakak Lin seperti pelita di jalan gelapku ke depan. Dia adalah motivasi untuk pertempuranku di sini dan seterusnya. Mu Liang menjawab, haha, melihat bagaimana Mu Liang berperilaku saat ini, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka segera mengalihkan pandangan mereka dengan heran ke arah Lin Fan. Bagi mereka, pencapaian ini benar-benar luar biasa. Saudara Lin, ini, Xia Zehua menatap Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kalau saja dia tidak bisa melihat ketulusan di mata itu, dia mungkin mengira saudara Lin sedang mempermainkan mereka. Lin Fan juga melihat ke sekeliling ke arah yang lain. Dia tidak menyangka pencapaian kecil seperti itu akan membuat mereka sangat terkejut. Nah, itu yang mengejutkan. Faktanya, yang tidak diketahui Lin Fan adalah meskipun membunuh perwira itu sudah merupakan kejutan yang cukup besar bagi mereka, fakta bahwa dia telah membantai 1.300 prajuritlah yang benar-benar membuat mereka tercengang. Saudara Xia, ini tidak seberapa. Sebenarnya, saat aku baru saja naik ke dunia suci kuno ini, aku bertemu dengan ras kuno.
Posisi orang itu sepertinya adalah Decanus atau semacamnya, jadi aku langsung menebasnya. Setelah itu, aku merasa bahwa orang-orang ras kuno ini benar-benar keterlaluan, jadi aku langsung menuju ke markas di depan sana sendirian. Lin Fan mulai berkomentar dengan tenang. Namun, kata-kata ini melonjak seperti gelombang pasang di dalam hati para anggota kelompok ini. Tunggu, Saudara Lin, apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau menuju ke markas di depan sana? Xia Zehua bertanya dengan kaget. Benar sekali, di sanalah aku mengalahkan perwira mereka dan sekelompok prajurit lainnya. Lin Fan menjawab dengan santai. Namun, tatapan santai itu begitu mengesankan di mata orang-orang ini saat ini. Setelah mendengar fakta bahwa Lin Fan dapat mengalahkan seorang perwira dan ribuan prajurit di depan markas mereka dan berhasil keluar hidup-hidup, semua orang benar-benar kagum saat ini. Xia Zehua tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia mengira bahwa dia telah melakukan perbuatan baik dengan mengundang manusia yang baru saja naik ke surga dan memberinya perasaan tenang. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan sebenarnya adalah memberikan dukungan yang kuat kepada partai kebenarannya sendiri. Duan Meng, yang pantat kecilnya dikejutkan hingga tertidur oleh Lin Fan, memandang dengan ekspresi kagum yang mendalam. Bagi mereka semua, yang kuat jelas layak dihormati. Melihat bagaimana orang-orang di hadapannya ini tidak dapat menghilangkan keterkejutan mereka atas pencapaiannya yang cemerlang, Lin Fan menghela napas dengan santai. Sepertinya Yang Mulia pasti akan sangat memukau kemanapun dia pergi. Terutama ketika dia melihat ekspresi hormat di wajah mereka. Saudara Xia, Marquis of Despair yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah dia terlihat seperti anak kecil? Lin Fan bertanya. Saudara Lin, Anda sudah bertemu dengan Marquis of Despair. Wajah Xia Zehua kembali tercengang. Ya, sudah. Jika dia tidak keluar, saya bisa saja membunuh lebih banyak anggota suku kuno. Lin Fan berkomentar dengan santai seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak layak disebut. Tiba-tiba, pikiran semua orang terguncang sekali lagi. Saudara Xia, orang macam apa Marquis of Despair ini? Mengapa dia tidak terlihat seperti salah satu anggota suku kuno? Lin Fan bertanya. Itu, aku juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa Marquis of Despair ini muncul sejak lama, dan telah menetap di distrik ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang telah naik tahta ditangkap olehnya. Xia Zehua menjawab, kalau begitu ekspedisimu kali ini adalah untuk mengalahkan Marquis of Despair. Tapi aku tahu bahwa orang ini tidak bisa diremehkan. Lin Fan melanjutkan, Marquis of Despair memang sangat kuat. Tapi aku mendengar berita bahwa dia terluka parah, dan kekuatannya telah menurun drastis. Itu sebabnya kami ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya dan membebaskan seluruh distrik ini. Xia Zehua melanjutkan, kalau begitu, tahukah kamu berapa banyak bawahan kuat yang dimiliki Marquis of Despair? Lin Fan bertanya, tidak tahu. Xia Zehua menggelengkan kepalanya, dia belum pernah memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Lin Fan terkejut. Orang ini akan pergi ke sana tanpa memeriksa semuanya dengan benar. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mengenai rumor tentang dirinya yang terluka, itu jelas tidak mungkin. Meskipun Marquis of Despair itu tampak seperti anak kecil, aura yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Belum lagi Marquis of Despair, sebenarnya, bahkan beberapa bawahannya yang kuat mungkin dapat mengalahkan orang-orang ini sejak awal. Pada saat ini, Lin Fan menyesal. Partai yang benar, ini mungkin adalah pasukan bunuh diri. Saudara Xia, saya mengusulkan agar kita mulai merencanakan semuanya terlebih dahulu. Lin Fan menyarankan, baiklah, kami akan mendengarkanmu. Semua orang, dengarkan. Mulai sekarang, Saudara Lin adalah wakil pemimpin kelompok kita. Bersama-sama, kita harus mengalahkan ras kuno. Xia Zehua bangkit. Hancurkan ras kuno. Hancurkan ras kuno. Semua orang bangkit dengan gembira. Hais, Lin Fan mendesah. Dia benar-benar telah mengacaukan segalanya di sini. Saudara Xia ini adalah orang yang berpikiran pelin-pelan. Pada suatu saat, dia bersikeras untuk mengalahkan Marquis of Despair secara langsung. Namun, dia segera berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Bukankah keputusan itu berubah terlalu cepat? Apakah dia bisa memiliki pendiriannya sendiri? Bab 472, tidak seorang pun boleh mencuri apapun dariku. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Markis keputusasaan. Melalui percakapannya dengan Xia Zehua, Lin Fan telah mengetahui bahwa ini adalah salah satu distrik yang dipimpin oleh salah satu dari 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Ini adalah distrik yang pernah dipimpin oleh Ancient One. 10.000 tahun yang lalu, Ancient One telah jatuh. Dengan itu, ada bagian yang hilang di antara 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Namun tentu saja, ras kuno tidak pernah kekurangan makhluk yang kuat. Tidak lama kemudian makhluk baru dari ras kuno mengambil alih posisi itu. Dan tentu saja, Lin Fan tidak perlu membayangkan untuk memahami seberapa kuat 8 makhluk tertinggi dari ras kuno ini. Meskipun Ancient One dikalahkan oleh Supreme Being dan yang lainnya, itu hanya karena mereka telah membujuknya ke dunia Xuan Huang. Dengan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, mereka menekan kekuatannya hingga sekitar 1% dari kekuatan aslinya. Namun, bahkan saat itu, Ancient One yang lemah itu berhasil mengalahkan Supreme Being dan yang lainnya juga. Sepertinya ini adalah jalan yang sangat sulit untuk dilalui jika seseorang benar-benar ingin menaklukkan seluruh Ancient Saint World. 8 distrik raksasa itu adalah wilayah mereka sendiri yang tak terbatas. Kebanyakan orang biasa bahkan tidak akan bisa keluar dari satu distrik pun sepanjang hidup mereka. Orang-orang yang naik ke Ancient Saint World akan muncul di tempat yang ditentukan. Adapun tempat di mana Lin Fan muncul, itu ditentukan oleh Marquis of Despair. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari ras lain telah menyelamatkan mereka dari ras kuno, siapapun yang naik ke tempat ini hanya akan menghadapi kematian. Lin Fan juga punya idenya sendiri tentang ini. Dia juga ingin membebaskan distrik ini. Itu terutama berlaku untuk titik kenaikan. Jika titik itu selalu diawasi oleh ras kuno, tidak mungkin ada orang yang bisa memberontak terhadap tirani ini. Namun, Lin Fan mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Marquis of Despair dengan kekuatannya saat ini. Satu-satunya jalan ke depan adalah terus menjadi lebih kuat. Lin Fan ingin menerobos semuanya sendirian dan menjalani hidup yang mudah dengan cara itu. Namun, melihat keadaan sekarang, sepertinya ada hal-hal tertentu yang lebih baik jika dilakukan. Secara berkelompok, sekarang setelah dia baru saja memasuki dunia Saint kuno, dia benar-benar tidak terbiasa dengan banyak hal. Oleh karena itu, dia harus melangkah maju dengan mudah dan hati-hati. Karena Xia Zehua dan yang lainnya telah naik ke sini untuk waktu yang cukup lama, mereka benar-benar terbiasa dengan lingkungan sekitar. Jika dia ingin naik level, dia mungkin benar-benar harus bergantung pada bantuan mereka untuk saat ini. Saudara Lin, apa yang Anda usulkan untuk kita lakukan selanjutnya? Tanya Xia Zehua. Menurut pendapat saya pikir kita harus memperkuat kelompok dan meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan jumlah anggota kita saat ini, itu tidak akan berhasil. Lin Fan menjawab, itu masuk akal. Tetapi bagaimana kita harus memperkuat kelompok kita? Tidak banyak ras lain yang memiliki anggota yang berdiam sendiri-sendiri. Dan, ada banyak kelompok lain seperti kita di sekitar tempat ini juga. Bahkan, beberapa dari mereka jauh lebih kuat dari kita. Orang-orang itu mungkin tidak memutuskan untuk bergabung dengan kita, komentar Xia Zehua. Lin Fan mengusap dagunya dan mulai menggerakkan otaknya. Tiba-tiba, sebuah percikan melintas di benaknya saat dia menyeringai. Kita bisa menuju ke titik pendakian dan menyelamatkan mereka yang baru saja naik. Kita akan meminta mereka bergabung dengan kelompok kita dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Setelah itu, kita akan mencari kelompok lain untuk bergabung bersama untuk serangan gabungan terhadap Marquis of Despair. Itu akan meningkatkan peluang kita untuk menang. Oh, itu benar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Xia Zehua menepuk pahanya dengan gembira. Kenaikan terjadi sebulan sekali. Jika kita pergi ke sana untuk menyelamatkan orang-orang yang baru saja naik dan merekrut mereka ke dalam kelompok kita, kita dapat perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Semakin Xia Zehua memikirkan hal ini, semakin masuk akal ide ini. Namun sayang, ada sesuatu yang tidak diceritakan Lin Fan kepada mereka. Masalahnya, apa gunanya semua orang yang baru saja naik ini? Tingkat kekuatan mereka adalah kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat melawan satupun prajurit ras kuno. Mengenai mempersiapkan mereka dan meningkatkan tingkat kekuatan mereka, itu juga bukan sesuatu yang dapat berhasil. Itu akan membuang terlalu banyak waktu. Berdasarkan pemikiran pribadi Lin Fan, dia ingin meningkatkan tingkat kekuatannya sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dengan kekuatan absolutnya sendiri, dia kemudian akan menerobos semua yang menghalangi jalannya. Menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya adalah sesuatu yang paling ahli dilakukan Lin Fan. PSHEW. PSHEW. Tiba-tiba, dedaunan bergoyang. Lin Fan, yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba mengerutkan kening, kami kedatangan tamu. Baiklah, Xia Zehua tertegun sejenak. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Lin Fan saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Kelompok yang saleh, kami sudah lama menunggu kalian. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari hutan. Suara ini memiliki nada yang dingin, seolah-olah itu benar-benar menyeramkan. Siapa di sana? Xia Zehua berteriak. Dia sudah lama terbiasa dengan serangan seperti itu. Tetapi melihat seseorang seperti ini yang bisa bersembunyi namun tetap tidak terdeteksi, dia sangat waspada terhadap situasi ini. Kerumunan orang itu berkumpul bersama dan mengamati sekelilingnya dengan waspada juga. Dasar bocah kecil, tunjukkan dirimu. Mu Liang akan menunjukkan siapa yang lebih kuat. Mu Liang menelan ludahnya. Tanduk tunggal di kepalanya bersinar terang saat riak-riak memancar darinya. Seolah-olah dia mencoba merasakan kehadiran pihak lain. Namun yang mengejutkan Mu Liang, tidak peduli. Seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengetahui lokasi pihak lain. Jelas, makhluk yang kuat telah tiba. Hehe, tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari kehampaan sambil tertawa menyeramkan. Sosok ini terbungkus jubah panjang, sementara rambut panjangnya yang berwarna biru bergoyang tertiup angin. Dari segi fitur, tidak ada perbedaan dengan ras manusia. Namun, ada aura yang tak terlukiskan tentang dirinya. Su Wuxin dari dunia kekosongan. Melihat sosok yang muncul, wajah Xia Zehua berubah. Sepertinya kamu tahu tentangku. Su Wuxin menatap kelompok yang saleh itu dengan wajah santai, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhitungkan mereka. Dasar bajingan dari dunia Void. Beraninya kau membunuh ayahmu sendiri hanya untuk menyenangkan ras kuno. Beraninya kau mengkhianati rasmu sendiri. Sampah sepertimu, semua orang tahu keburukanmu. Xia Zehua berteriak tanpa menahan diri. Ini adalah peristiwa besar yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin ada yang tidak mengetahuinya? Su Wuxin dari dunia Void telah mengkhianati rekan-rekannya sendiri, yang menyebabkan penangkapan banyak orang dari dunia Void oleh ras kuno. Dia sendiri kemudian dipromosikan menjadi perwira ras kuno. Haha, setelah mendengar kata-kata ini, Su Wuxin tertawa terbahak-bahak. Tawa itu sangat mengerikan. Ini adalah survival of the fittest, di mana hanya mereka yang beradaptasi yang akan hidup. Dan kalian semua benar-benar bodoh sampai ke titik kebodohan, memikirkan bahwa kalian bisa dipancing keluar hanya dengan rumor yang hampir menggelikan untuk dibayangkan. Hanya kelompok idiot seperti kalian yang bisa mempercayainya, hahaha. Su Wuxin masih tertawa terbahak-bahak. Xia Zehua dan seluruh kelompok itu tercengang. Tuan Marquis of Despair sangat kuat. Bagaimana dia bisa terluka? Hahaha. Su Wuxin menatap orang-orang dari kelompok yang saleh itu dengan mata yang menyedihkan. Orang-orang ini benar-benar terlalu bodoh. Lin Fan mendesah tak berdaya. Dia tidak menyangka karma akan bertindak begitu cepat. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok yang saleh ini, orang-orang ini mungkin sudah menjadi umpan meriam sekarang. Tetapi dengan dia di sekitar, itu adalah cerita yang lain. Tuan Su, kau memang kuat. Tidak kusangka kau bisa memancing makhluk-makhluk seperti semut ini hanya dengan satu kebohongan. Bunuh mereka semua, kita akan mendapatkan berkah dari kehendak surga. Saat itu, tentara muncul satu persatu dari kegelapan. Faktanya, salah satunya adalah Decanus. Xia Zehua menatap para prajurit ras kuno ini. Ekspresinya tidak bisa lagi tetap tenang. Jika hanya ada satu Su Wuxin, dia masih akan memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengeluarkan seluruh kelompoknya dengan selamat. Tetapi sekarang karena ada begitu banyak prajurit, ini benar-benar sulit dikatakan. Tetapi bagi Lin Fan, hidup pasti memberinya masalah secara konsisten. Durasi waktu yang tersisa untuk buff-nya hampir habis. Dia masih diam-diam meratapi dalam hatinya bahwa dia tidak menghargai buff ini dengan benar, dan telah kehilangan momen gemilang dalam hidupnya. Tetapi untuk berpikir bahwa orang-orang ini akan muncul di atas piring. Tidak seorang pun di sini akan mencuri pembunuhan dari Yang Mulia. Tepat saat itu, Lin Fan berdiri dan menepuk bahu Xia Zehua. Saudara Xia, jangan khawatir. Mundur saja dan lihat. Lin Fan menjawab dengan tenang. Saudara Lin,
Xia Zehua menjawab dengan khawatir. Lin Fan berbalik dan menatap semua orang dari kelompok yang saleh. Kalian semua dengarkan, tidak seorang pun boleh merebut satu pun dari mereka dariku. Mereka semua milikku. Xia Zehua, Mu Liang, ... Awan biru langit tingkat bawah. Tampak kuat, namun penampilan bisa menipu. Bab 473, Lin Fan, yang suka memenggal kepala. Penerjemah, Lem garis bawah editor. Hites garis bawah. Ras manusia. Su Wuxin melotot ke arah mulut besar di hadapannya saat cahaya melintas di matanya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, yang semakin lama semakin keras, haha. Tidak disangka itu manusia. Mungkinkah kau adalah manusia yang baru-baru ini mendapat hukuman? Sepertinya surga benar-benar memberkatiku. Su Wuxin. Aku tidak hanya mendapat kesempatan untuk mengalahkan kelompok bodoh ini, aku juga bisa mengalahkan manusia ini. Membunuh ayahmu sendiri demi kemuliaan, kau memang pendosa yang keji. Surga telah melindungimu agar kau tidak bertemu denganku. Aku akan membuatmu membayar harga atas kejahatanmu. Lin Fan menatap Su Wuxin. Pria ini sudah tidak ada harapan lagi. Dia telah melihat banyak orang malang, tetapi ini adalah salah satu orang paling bejat yang pernah ditemuinya. Dunia atas memang dunia atas. Tidak hanya aturan dunia atas lebih agung daripada dunia Xuan Huang, bahkan bajingan dan binatang buas yang muncul jauh lebih buruk daripada yang ada di bawah. Dan tentu saja, hanya ada satu cara untuk menghadapi binatang buas, menebas dengan tebasan kapaknya, menghancurkan mereka tanpa ampun. Saudara Lin, jangan lengah. Xia Zehua khawatir. Meskipun dia tahu bahwa saudara Lin kuat, Su Wuxin bukanlah orang biasa. Ditambah dengan semua prajurit lainnya, mereka sama sekali tidak bisa meremehkan mereka. Tidak masalah, kalian nikmati saja pertunjukannya. Bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan Xia Zehua dan yang lainnya ikut campur? Tidak banyak waktu tersisa untuk buff ini. Jika dia menyerahkan poin pengalaman ini sebelum dia sekarang, maka benar-benar tidak akan ada harapan lagi. Dasar manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh kita semua sendirian? Itu lelucon. Aku akan menyarankanmu untuk datang padaku bersama mereka sebelum terlambat untuk menyesal. Su Wuxin mengejek dengan sangat keras hingga air matanya hampir menetes. Ada alasan mengapa ras kuno dapat terus memerintah ribuan ras. Dan itu karena ada terlalu banyak orang bodoh seperti kalian. Lin Fan tidak menjawab, dan hanya mengayunkan kapak abadi di lengannya. Meskipun kapak abadi adalah senjata legendaris yang rusak, itu masih merupakan senjata paling terpercaya Lin Fan saat ini. Meskipun aku sendiri mungkin terkadang konyol, kalian tidak memenuhi syarat untuk membuatku dalam keadaan seperti itu hanya dengan kalian yang brengsek. Kalian harus menyerangku bersama dengan semua tuan kalian di sini dari ras kuno sebelum terlambat. Lin Fan melotot ke arah Su Wuxin tanpa sedikit pun rasa takut. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang Azure Celestial? Yang mulia akan menebasmu sebagai makhluk Earth Celestial yang berkultivasi penuh. Kurang anjing. Su Wuxin terpicu. Apa gunanya membuang-buang napas untuknya? Hancurkan saja dia. Para prajurit ras kuno itu marah saat mereka berlari ke arah Lin Fan bersama-sama. Seorang prajurit ras kuno yang tingginya setidaknya 2 meter, meraung saat dia menebas Lin Fan dengan senjatanya. Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan kekosongan beriak. Suku ras kuno itu sangat menakutkan. Ditambah dengan wajah yang tampak mengerikan itu, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa di medan perang. Saat Mu Liang melihat wajah yang buruk rupa dan marah itu, hatinya tersentak sejenak. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri karena memiliki keberanian untuk melawan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin berani dia. Hati-hati. Duan Meng dari ras naga memperingatkan Lin Fan saat melihat ketangguhan suku ras kuno ini. Manusia, aku akan melahapmu bulat-bulat. Prajurit ras kuno itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, senjata di tangannya berdering dengan suara patah saat menghantam Lin Fan. Lin Fan berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sedikit pun. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum cerah. Senyum ini menyilaukan seperti bunga yang mekar di musim semi. Namun, itu adalah pemandangan yang aneh untuk dilihat dalam situasi yang menegangkan ini. Tendangan penghancur asal mula sejati. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul. Energi yang dapat menyebabkan jantung seseorang menggigil menyebar ke seluruh tempat. Bam! Serangan akurat yang menemukan jalannya di antara kedua kakinya.
Anggota suku ras kuno yang tampak tangguh itu berhenti sejenak. Pada saat yang sama, wajah jahatnya berubah dengan cepat. Rasa sakit yang menyedihkan melonjak ke kepalanya. Teriakan tragis terdengar dari mulut prajurit ras kuno ini. "Dubrak. Kau!" Wajah hitam pekat prajurit itu langsung berubah ekspresi. Menunjuk manusia terkutuk ini, dia tidak percaya bahwa orang di hadapannya bisa sekeji ini. "Aku akan memotong." Ding, selamat telah membunuh anggota suku kuno tingkat menengah surgawi bumi. Ding, poin pengalaman plus 5.000. Lin Fan sudah menduga jumlah poin pengalaman sebanyak ini sejak awal. Ini semua berkat buff. Tanpa buff ini, poin pengalaman tidak akan berarti apa-apa. Meskipun dia hanya membunuh seorang prajurit, ini tetap sesuatu yang bisa dibanggakan Lin Fan. Ho, sepertinya ras kuno memang pintar. Tidak kusangka dia tahu cara berlutut di hadapanku. Tapi meskipun begitu, Yang Mulia harus memenggal kepalanya. Aku sudah bilang padamu, Su Wuxin, serang aku bersama-sama. Jangan biarkan tuanmu mati satu persatu tanpa hasil. Lin Fan melempar jubahnya dan menatap tajam ke arah Su Wuxin. Dasar jahat. Melihat bagaimana manusia ini berani bersikap kurang ajar padanya, Su Wuxin tidak bisa mentolerirnya lagi. Adapun prajurit ras kuno lainnya, mereka melolong marah saat melihat sesama ras mereka terbunuh. Su Wuxin, berapa lama lagi kau akan menunggu? Suku ras kuno itu menatap tajam ke arah Su Wuxin, seolah-olah mereka sedang menyalahkannya sekarang. Meskipun Su Wuxin adalah seorang perwira, itu bukan apa-apa di mata suku ras kuno ini. Dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh ras kuno pada akhirnya. Aiyeo. Su Wuxin, oh, Su Wuxin. Meskipun kau seorang perwira, kau malah diinterogasi oleh bawahanmu. Sungguh perwira yang menyedihkan. Aku benar-benar merasa kasihan padamu sekarang, tahu. Lin Fan menyeringai. Su Wuxin melotot ke arah Lin Fan. Api yang membara di hatinya berkobar tak terkendali. Pada saat yang sama, ia tidak dapat menyangkal kata-kata Lin Fan. Ia tahu bahwa para prajurit ini hanya menghormatinya di permukaan sebagai seorang perwira. Di dalam hati mereka, mereka memandang rendah dirinya dengan sangat hina. Bunuh. Su Wuxin mulai bergerak. Pada saat yang sama, para prajurit lainnya melompat keluar bersamanya ke arah Lin Fan. Pemimpin, apakah kita akan bergabung? He Cheng Han memegang palu raksasanya dengan kedua tangan. Darahnya mengalir deras, dan ia bersemangat untuk bergabung dalam pertarungan. Tidak seorang pun dari kalian akan datang. Lihat saja dan serahkan semuanya padaku. Lin Fan berteriak sambil beradu dengan Su Wuxin. Kekhawatiran terbesar dalam benaknya saat ini bukanlah orang di hadapannya ini, tetapi Xia Zehua dan yang lainnya yang ikut campur. Mengingat kekuatan mereka, tidak ada satupun prajurit ras kuno ini yang akan mampu melawan mereka. Jika demikian halnya, poin pengalaman gratis milik Yang Mulia ini akan terbuang sia-sia. Manusia terkutuk, terima jurusku. Letusan kekosongan. Dengan lolongan marah, layar cahaya meledak dari Su Wuxin. Beraninya kau menggunakan jurus pamungkasmu. Tangkap kapak Yang Mulia. Lin Fan dapat merasakan jurus yang dikirim Su Wuxin saat ia menebas dengan kapak abadinya sebagai balasan. Bam! Saat kedua kekuatan besar ini saling berhadapan, ledakan raksasa meledak. Layar cahaya ilusi itu mulai pecah. Akhirnya, berubah menjadi debu kristal berkilauan dan berkibar ke langit. Su Wuxin, aku akan mengurus sampah-sampah dari ras kuno ini sebelum kembali padamu. Lin Fan mengubah arahnya saat dia berbalik ke prajurit ras kuno lainnya. ARGH, dasar bangsat, apa gerakan ini? Kenapa ini sangat menyakitkan? Manusia, aku akan melawanmu. Teriakan tragis terdengar di langit. Seperti seekor kuda liar yang mengamuk, prajurit-prajurit ini diinjak-injak ke tanah oleh Lin Fan satu persatu. Pada saat yang sama, mereka menahan siksaan luar biasa dari gerakan Lin Fan yang tidak wajar itu, merasakan rasa sakit yang tak terbatas melonjak ke kepala mereka sebelum kepala mereka dipenggal dalam satu gerakan. Lin Fan tidak tahu kapan kebiasaan ini dimulai, tetapi saat dia mengambil kapak abadinya, dia suka memenggal kepala suku ras kuno ini. Setiap kali kepala dipenggal, dia akan merasakan kepuasan luar biasa ini melonjak melalui darahnya ke kepalanya. Seluruh pemandangan itu berdarah dan mengerikan saat ini. Xia Zehua dan yang lainnya menyaksikannya dengan adrenalin yang terpompa. Bab 474, jangan mencoba melawan. Teriakkan saja sepuasnya. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pemimpin, aku takut melihat pemandangan di hadapannya, Mu Liang tak kuasa menahan keringat dingin. Aku juga takut, Duan Meng, yang pantat kecilnya telah ditakuti hingga tertidur oleh Lin Fan, menambahkan dengan sedih juga. Apa yang perlu ditakutkan? Xia Zehua menelan ludahnya, berpura-pura tegar. Aku takut kakak Lin mungkin akan memenggal kepala kita suatu hari nanti jika dia terlalu asyik melamun. Mu Liang melanjutkan, ... Operasi pemenggalan kepala Lin Fan benar-benar terlalu mengerikan. Kepala lainnya terlempar ke atas. Setelah berputar-putar di langit, kepala itu kemudian menggelinding di tanah seperti bola. URGH, darah menyembur kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang hampir tidak bisa dilihat dengan jelas. Su Wuxin terkejut dengan gerakan Lin Fan ini. Cara dia mengangkat kapaknya tanpa ragu sedikit pun. Setiap tebasan tepat mengenai sasarannya, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Dasar bajingan, melihat bagaimana manusia itu menebas para prajurit seperti sayuran, Su Wuxin berteriak dan melancarkan gerakan lainnya. Memutar kekosongan. Dari dalam kekosongan, satu lengan terentang. Lengan ini tampaknya memanipulasi kekosongan yang tak tertembus itu. Karena lengan itu, kekosongan itu retak sedikit demi sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang berputar di dalam diri mereka. Manusia, kau harus mati. Su Wuxin menatap Lin Fan dengan dingin. Wajah Lin Fan berubah. Dia bisa merasakan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dengan cepat. Seolah-olah ada semacam kekuatan magnet yang berusaha menghisapnya ke dalam kekosongan. Pada akhirnya, hasilnya akan seperti kekosongan itu sendiri, terdistorsi menjadi ketiadaan. Beraninya kau bertindak begitu kurang ajar dengan trik-trik kecil ini. Lihat bagaimana Yang Mulia akan memukulmu hingga tunduk. Lin Fan berteriak, menunjuk satu jari, kekosongan itu mulai terkoyak juga. Cakrawala, sebuah kapak melesat menembus langit dan bumi. Kota Iblis, sebuah kota iblis melesat di langit di atas dan mulai membesar secara bertahap. Tekan, dengan teriakan itu, sosok iblis kuno besar segera muncul di atas kota iblis. Menatap Su Wuxin dengan tatapannya yang dingin, lengan iblis kuno besar itu menembus langit dan bumi dan meraih Su Wuxin. Di bawah genggaman iblis kuno besar itu, kekosongan yang terdistorsi itu segera hancur. Bagaimana ini bisa? Su Wuxin sedang dalam keadaan kaget saat ini. Memikirkan bahwa manusia ini akan memiliki harta karun seperti itu. Manusia, kau telah membuatku benar-benar marah. Su Wuxin berteriak marah. Menjangkau ke dalam kekosongan, dia mengambil senjata berbentuk bulan sabit berwarna hitam pekat dan mengayunkannya di tangannya. Ini adalah harta karun utama dari Void World. Kau seharusnya merasa bangga pada dirimu sendiri karena bisa binasa di tanganku hari ini. Su Wuxin melotot dingin ke arah Lin Fan. Jelas, dia ditekan keras oleh Lin Fan. Harta karun utama dan apapun, siapa peduli. Tangkap kapak Yang Mulia, aku akan memotong. Tiba-tiba, sosok Lin Fan muncul tepat di hadapan Su Wuxin, saat kapak menghantam dari surga dengan kekuatan yang luar biasa. Suara dentingan logam yang beradu bergema di sekeliling. Kelangsungan. Tepat saat Su Wuxin mengambil harta karun utamanya, dia mendapati manusia itu menyerang tepat di wajahnya. Seolah-olah gerakan mematikan ini gratis, dibagikan ke kiri dan kanan. Aku akan memotong. Kapak abadi itu seperti rentetan bayangan saat ini saat ia membelah tanpa ampun ke arah Su Wuxin. Dan saat ini, yang bisa dilakukan Su Wuxin hanyalah menahan serangan Lin Fan. Tidak disangka dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk membalas Lin Fan bahkan setelah mengambil harta karunnya yang paling berharga. Manusia, jangan berani berlebihan. Su Wuxin berteriak marah. Dia tidak menyangka manusia ini begitu kuat sehingga dia hanya bisa bertahan dan tidak melakukan apapun. Lewatkan pantatmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Terima jurus pamungkas milik Yang Mulia. Batu bata legendaris 95. Watak Lin Fan yang mengesankan sedang berada di puncaknya saat ini. Dengan satu geraman, dia menghantam kepala Su Wuxin saat batu bata legendaris 95 muncul di tangannya secara tiba-tiba. Melihat benda yang tampak aneh ini, wajah Su Wuxin langsung berubah. Terhadap sesuatu yang tidak diketahui, seseorang pasti akan menumbuhkan hati yang waspada. Lebih jauh lagi, melihat betapa kuatnya aura manusia ini saat ini, Su Wuxin pasti tahu bahwa ini jauh dari sekadar objek sederhana. Karena itu, dia tidak berani lengah sama sekali. Manusia,
Beraninya kau menyebut itu jurus pamungkasmu. Su Wuxin menghalangi benda berwarna merah itu darinya. Namun, saat hendak melawannya, ia menyadari bahwa benda itu sama sekali tidak berdaya. Ia lalu tertawa terbahak-bahak. Apa aku bilang itu jurus pamungkasku? Tendangan penghancur True Origins. Saat wajah Su Wuxin mengernyit, kilatan cahaya muncul. Alis Lin Fan berkerut. Ia tidak menyangka Su Wuxin akan menghalangi jurus itu juga. Menyerahlah, manusia. Aku sudah mengamatimu dari pinggir lapangan. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu ini. Kaki Su Wuxin disilangkan sekarang, mencengkeram kaki Lin Fan erat-erat. Gerakan pamungkas. Itu saja, manusia, kematianmu datang hari ini. Su Wuxin tertawa terbahak-bahak sekarang. Semua yang disebut gerakan pamungkas ini diprediksi dan ditangkis olehnya. Dia ingin melihat gerakan apa lagi yang bisa dilakukan orang ini. Bagimu untuk dapat bertarung denganku selama ini tanpa mencapai kondisi kultivasi surgawi biru adalah prestasi yang mengagumkan untuk memulai. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri sekarang. Su Wuxin berkomentar, bangga, bagimu untuk dapat bertahan melawan kaki yang mulia ini, kamu seharusnya merasa bangga. Tapi sayang sekali kamu meremehkan yang mulia. Lin Fan tertawa dingin, tapi tentu saja, tidak ada hal baik yang bisa diperoleh dari satu tawa ini bagi Su Wuxin. Harimau hitam mencuri hati. Tiba-tiba, Lin Fan melonggarkan cengkeramannya, menjatuhkan kapak abadi dan batu bata legendaris 95 miliknya. Melilitkan kedua lengannya dalam gerakan melingkar, dia memutar pergelangan tangannya kembali ke dalam ke area dadanya. Seperti naga kembar yang keluar dari gua mereka, dia mengirim dua cakar seperti pukulan ke arah pihak lain. Tidak bagus. Wajah Su Wuxin berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Area dadanya sudah terkena pukulan manusia ini. Jepit. Gelombang energi yang besar mendorong Su Wuxin menjauh seketika. Namun, Su Wuxin tertawa terbahak-bahak segera setelahnya. Manusia, kau berhasil membuatku tertawa dengan kejenakaan badutmu. Jadi hanya itu yang ada pada jurus terkuatmu. Su Wuxin menggunakan jari-jarinya untuk meraba dadanya. Tidak ada sedikit pun kerusakan, juga tidak ada sedikit pun rasa sakit. Lin Fan menghela napas lega. Dia kemudian mengabaikan Su Wuxin sepenuhnya saat dia membungkuk untuk mengambil kembali kapak abadi dan batu bata legendaris 95 miliknya. Ini memang pertarungan yang lumayan. Cukup menghibur, Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berbalik dengan santai dan menatap kelompok yang saleh itu. Baiklah, teman-teman, semuanya sudah beres sekarang. Lin Fan berkomentar. Tiba-tiba, semua orang dari kelompok yang saleh itu tercengang. Sudah tenang, namun Su Wuxin masih berdiri di sana. Kakak Lin, apakah kau sudah dibuat bodoh? Wajahmu yang tercengang. Manusia, beraninya kau terus bertindak kurang ajar saat kematian menantimu. Melihat manusia di hadapannya ini, Su Wuxin tertawa meremehkan. Lin Fan menoleh ke arah Su Wuxin, apakah kau merasakan sensasi mati rasa? Tidak. Lalu apakah kau merasakan sedikit sakit? Tidak. Su Wuxin ingin menyatakan kepada manusia ini bahwa serangannya sama sekali tidak berdampak padanya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Plop. Tiba-tiba, Su Wuxin mulai berkeringat tak terkendali. Butiran-butiran keringat yang besar itu jatuh ke tanah, tetes demi tetes. Butiran itu bertambah cepat setiap detik dan semakin padat setiap menit. Wajahnya juga mulai memucat. Teriakan tragis terdengar dari mulut Su Wuxin. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wuxin bisa merasakan gelombang rasa sakit yang tiba-tiba muncul di dadanya saat ini. Rasa sakit ini mengalir deras seperti air terjun. Seseorang bahkan tidak bisa menahannya sebelum rasa sakit itu mengalir langsung ke dalam hatinya. Ini adalah bentuk bentrokan antara dua kekuatan yang mengerikan. Lin Fan menggelengkan kepalanya ke arah Su Wuxin, yang mulia memiliki 4 gerakan jahat yang hebat. Dan Anda, teman saya, baru saja menerima salah satunya. Tapi tidak apa-apa, jangan coba-coba menahannya. Semakin Anda menolak, semakin sakit rasanya. Bebaskan diri Anda dan teriakkan sepuasnya. Tidak seorang pun di sini akan menertawakan Anda karena melakukannya. Bab 475, Mencapai Keadaan Kultivasi Langit Biru. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kelompok yang saleh itu benar-benar tercengang sekarang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Apa gerakan tadi?
Bagaimana pendaratan dua pukulan di dada seseorang menyebabkan dampak yang begitu menghancurkan? Apa yang kamu lakukan? Duan Meng bertanya pada Mu Liang. Apakah itu sakit? Tinju Mu Liang berada di puting Duan Meng sekarang saat dia mendongak dan bertanya dengan penuh harap. Bagaimana menurutmu? Su Wuxin mencengkeram dadanya dan melolong ke surga. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah, tetapi rasa sakit itu sangat mengerikan. Terlalu menyakitkan, itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir hancur sekarang. Lin Fan datang di hadapan Su Wuxin. Baginya, ini hanya sebagian besar poin pengalaman. Langit biru tingkat rendah. Berapa banyak poin pengalaman yang berharga ini? Terutama sekarang karena dia masih punya waktu tersisa untuk buff terkuat ini, seberapa banyak yang bisa dia dapatkan dari ini. Ini adalah acara yang paling dinanti Lin Fan saat ini. Selama ada poin pengalaman, tidak ada yang tidak bisa dia raih di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka semua bisa terus menyesali dan binasa di hadapannya. Aku, Su Wuxin dari dunia kosong. Kamu tidak bisa. Su Wuxin merasa sulit untuk berbicara sekarang. Rasa sakit itu terus-menerus menggerogoti hatinya. Bahkan, hanya sekadar bernapas saja sudah membuatnya sakit. Dengan kapak abadi tersampir di bahunya, Lin Fan menatap Su Wuxin ini, yang benar-benar tersiksa. Dia terkekeh dan menggunakan tangannya untuk mencoba mencari tahu sesuatu. Haruskah aku mulai menebasmu dari sisi kiri atau kanan nanti? Ini masalah yang sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Kamu, Su Wuxin ingin menolak. Dia ingin membawa Lin Fan bersamanya bahkan jika dia harus mati. Namun, ini tetap saja bukan apa-apa selain pikiran belaka di penghujung hari. Bagaimanapun, rasa sakit saat ini begitu luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi melakukan apapun lagi. Kakak Lin, bunuh dia. Sampah seperti dia harus mati. Mu Liang berseru. Benar sekali, orang rendahan seperti dia tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Semua anggota kelompok lainnya setuju. Tidak ada yang menyedihkan dari orang seperti ini. Hahaha, kalian semua ingin aku mati. Tapi bagiku, kalian semua hanyalah semut. Jadi bagaimana jika itu adalah dunia void? Jadi bagaimana jika itu adalah ribuan dunia di luar sana? Semua ini hanyalah mimpi dan tidak ada yang lain. Sejak aku, Su Wuxin, memutuskan untuk menapaki jalan ini, aku tidak pernah menyesali keputusanku. Bahkan jika kau membunuhku, hidup kalian tidak akan menjadi lebih baik. Kekuatan ras kuno bukanlah sesuatu yang dapat kalian bayangkan. Berapa banyak orang yang telah mencoba menumbangkan ras kuno selama puluhan ribu tahun. Tapi apa hasil akhirnya? Karena kalian tahu bahwa perlawanan itu sia-sia, kalian sebaiknya menyerah saja. Yang kalian lakukan hanyalah mendorong semua orang ke jurang kehancuran yang kosong dan tak berujung. Su Wuxin tertawa saat ini dengan kilatan aneh di matanya. Tidak disangka dia bisa mengucapkan semua kata-kata ini sambil menahan rasa sakit. Lin Fan benar-benar terkesan dengan itu. Tapi dia tidak tahu apa niat orang ini. Karena dia tidak takut mati, mengapa dia berpihak pada ras kuno? SHING. Kapak itu berkilauan di bawah cahaya bulan. Saat bilah tajam kapak abadi merobek kekosongan, riak-riak mulai muncul. Apakah orang ini takut mati atau tidak, dia harus mati hari ini. Ada banyak sekali poin pengalaman di sini. Lin Fan pasti tidak boleh melewatkannya. Melihat bilah kapak itu, jantung Su Wuxin berdebar kencang. DUBRAK. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Lepaskan aku, Tuan. Tiba-tiba, Su Wuxin yang tampaknya tidak takut mati itu berlutut dan mulai memohon sambil memegangi dadanya. Lin Fan tertegun. Dia menarik kembali setiap pikiran yang ada di dalam hatinya. Itu semua hanya omong kosong. Semua yang dikatakan Su Wuxin sebelumnya merupakan gambaran keberaniannya menghadapi kematian yang akan datang. Tapi, bukankah ini perubahan yang terlalu cepat? Lepaskan aku, tolong. Aku tahu banyak rahasia di dalam ras kuno. Selama kamu lepaskan aku, akan aku ceritakan semuanya pada kamu. Aku tak boleh mati, tolong. Aku benar-benar tak boleh mati di sini. Saat ini, Lin Fan sangat senang. Inilah Su Wuxin yang dikenalnya sebelumnya. Inilah Su Wuxin yang akan menusuk ayahnya sendiri dan seluruh ras demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia adalah tipe orang yang tidak bermoral. Dan tentu saja,
Lin Fan tidak akan pernah berbelas kasihan kepada orang yang tidak bermoral. Oke, tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa waktu yang tersisa pada buff terkuatnya akan segera habis. Dia memfokuskan pandangannya. Aku akan membunuh. Berdebar. Ding, buff terkuat telah kedaluarsa. Ding, selamat telah membunuh Azure Celestial level rendah yaitu Su Wuxin. Ding, poin pengalaman plus 50.000. Ding, selamat telah naik level. Ding, apakah kamu ingin mempercayakan kesadaranmu pada kehampaan untuk mencapai status Azure Celestial? Ding, mempercayakan kesadaran pada kehampaan. Siapa yang peduli? Melakukannya secara perlahan secara manual. Persetan dengan itu, naik level dengan paksa. Ding, keadaan kultivasi tingkat rendah surgawi biru. Lin Fan mendengarkan pemberitahuan itu. Dia sudah lama terbiasa dengan ucapan sistem yang membalas dirinya sendiri ini. Tapi sejujurnya, Lin Fan memang merasakan kesadaran menempel pada tubuhnya dari kehampaan. Tapi, kesadaran itu diputus paksa oleh sistem. Di dunia orang suci kuno, jika seseorang ingin mencapai kondisi kultivasi surgawi biru, mereka harus mempercayakan kesadaran mereka pada kehampaan. Dari sana, mereka akan menyimpan tablet peringatan sebelum mereka dapat mencapai kondisi kultivasi surgawi biru. Tapi dengan bantuan sistem, Lin Fan bisa memutuskannya dengan paksa dan melewati seluruh proses untuk menjadi surgawi biru tanpa mempercayakan apapun pada kehampaan. Boom! Tiba-tiba, aura besar keluar dari Lin Fan. Wajah Xia Zehua berubah. Dia terlempar puluhan kaki oleh aura yang kuat itu. Aura ini, Xia Zehua tidak menyangka kakaknya Lin akan menembus kondisi kultivasinya saat ini. Ayo, adapun Muliang dan yang lainnya yang kondisi kultivasinya bahkan lebih lemah, mereka terpental kemana-mana oleh hembusan aura yang kuat ini. Beberapa dari mereka bahkan berguling-guling di tanah. Kakak Lin, lebih lembut, tolong. Lin Fan memejamkan matanya. Saat ini, dia bisa merasakan kesadarannya mampu mentransmisikan melalui kekosongan tanpa batas dengan kebebasan mutlak. Di dalam kekosongan tanpa batas, dia bisa merasakan berbagai tablet peringatan lainnya yang melayang di langit, memancarkan aura misterius mereka sendiri. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi yang tak terbatas melonjak melalui tubuhnya. Ini adalah kekuatan surgawi biru. Lin Fan melambaikan jarinya. Kekosongan itu terkoyak saat aliran energi dari dalam beriak keluar. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai. Dia akhirnya bisa merobek kekosongan dunia suci kuno ini sekarang. Ini adalah lompatan besar peningkatan bagi Lin Fan. Membuka matanya, kilatan tajam meledak sebelum secara bertahap memuncak kembali di dalam dirinya. Kota Iblis, serap. Lin Fan tidak tahu kapan kota Iblis akhirnya akan tumbuh lebih jauh. Namun, kota iblis ini adalah senjata legendaris. Oleh karena itu, jumlah ki iblis yang dibutuhkannya pasti sangat besar. Namun, Lin Fan tidak khawatir tentang hal ini. Lagi pula, ada banyak binatang purba dan suku ras purba di seluruh tempat itu. Dengan jumlah sumber daya sebanyak ini, hanya masalah waktu sebelum kota iblis berhasil menjadi senjata legendaris sejati. Namun, satu-satunya penyesalan yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah bahwa ia belum sepenuhnya memanfaatkan buff terkuatnya dengan hati-hati. Namun tentu saja, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Ia telah berhasil menembus beberapa tahap kultivasi hanya dengan buff itu. Ia seharusnya sudah puas dengan ini. Melihat kecepatannya naik level, orang sudah bisa mengatakan dia akan melesat ke bulan. Lagi pula, Xia Zehua dan yang lainnya butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka bisa sampai ke tempat mereka sekarang. Baginya untuk menyalip mereka hanya dalam hitungan hari, apalagi yang bisa dia minta. Kakak Lin, kau benar-benar luar biasa. Mata Muliang seperti bintang-bintang kecil yang berkilauan di langit saat ini, penuh dengan rasa hormat. Kakak Lin, tak kusangka potensi bawaanmu sekuat ini. Naik level hanya setelah pertarungan itu saja. Itu potensi yang menakutkan yang kau miliki. Seru Xia Zehua, kagum, haha, rendah hati, kumohon. Rendah hati, Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai. Ini tidak layak disebut anggun. Lihat itu, teman-teman, itu yang disebut keanggunan. Lihat keanggunan yang dibawa kakak Linku. Lihat seberapa rendah hati yang dimilikinya. Muliang berdiri di samping Lin Fan dan mulai berseru. Penjilat, Duan Meng melirik Muliang. Aku tidak bergaul dengan orang-orang yang peringkatnya rendah. Mu Liang mendengus. Melihat mereka berdua,
Lin Fan tersenyum tak berdaya. Saudara Lin, sekarang setelah para anggota suku kuno ini meninggal di sini, mereka pasti sudah merasakannya dari pihak mereka. Demi keselamatan kita, mari kita segera tinggalkan tempat ini. Komentar Xia Zehua. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia bertanya-tanya seberapa besar peringkatnya telah meningkat sekarang setelah dia membunuh Su Wuxin juga bab 476, kepala mana yang harus aku pukul. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam sebuah bangunan menjulang tinggi yang berdiri tegak di dasar ras kuno itu terdapat sepetak kegelapan di dalamnya. Beberapa api hijau melayang-layang dengan lembut dengan cahaya yang mengerikan, memungkinkan sedikit cahaya itu menembus bangunan yang gelap itu. Namun, dibandingkan dengan kegelapan di sekitarnya, itu masih sangat kecil. Berbaring di atas ranjang kristal bundar, sepasang mata biru tampak begitu menyilaukan dalam kegelapan ini. Mantel bulu hitam pekat yang mewah menutupi tubuh Marquis of Despair. Pada saat ini, Marquis of Despair sangat diam. Mata itu diam seperti air, tanpa kehadiran apapun di dalamnya. Melihat api hijau itu, Marquis of Despair mengangkat tangannya dengan lembut, seolah-olah dia mengejarnya. Namun, lapisan kegelapan itu mencegahnya untuk maju, karena semuanya turun dengan lembut. Keheningan yang menekan, tidak ada sedikit pun suara di dalam. Si Guang, tiba-tiba, sebuah suara berwibawa menggelegar dari kegelapan. Secercah rasa takut muncul di wajah mungil Marquis of Despair itu sesaat. Namun, rasa takut itu menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Raja, Marquis of Despair berlutut di tempatnya. Dengan mantel hitam pekat yang menutupi tubuhnya, sosoknya tampak semakin kecil. Di dalam kegelapan itu, sepasang mata iblis berwarna ungu muncul. Di bawah tatapan mata yang menyeramkan ini, tidak seorang pun berani menghadapinya secara langsung. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menundukkan kepala mereka. Mata ungu dan iblis itu mulai bersinar dengan kilauan. ARGH, tubuh Marquis of Despair menggigil saat teriakan tragis keluar dari mulutnya. Aliran ki hitam mulai keluar dari tubuh Marquis of Despair dan mengalir ke arah mata itu. Marquis of Despair berbaring terkapar di tanah dengan kepala tertunduk. Ini adalah rasa sakit yang harus dia tanggung sebulan sekali. Setelah beberapa saat, mata itu perlahan menghilang kembali ke dalam kehampaan. Marquis of Despair jatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah mengalami siksaan itu selama beberapa waktu. Guang kecil, sebuah suara terdengar dari sudut dalam kegelapan. Suara ini berbeda, disertai nada khawatir. Jangan datang, Marquis of Despair berteriak dingin. Dia kemudian berjuang untuk berdiri. Wajah kecilnya yang lembut itu dipenuhi dengan tekad yang kuat. Long Xuan, aku tidak butuh air mata buayamu. Aku adalah Marquis of Despair si Guang. Kau bisa menarik kembali tatapan simpatikmu itu. Ingat, kau hanyalah seorang pembawa. Kau tidak punya hak untuk terlibat dalam urusanku. Marquis of Despair yang pendek itu mencengkeram erat tinjunya yang mungil. Berbalik, ia berjalan kembali ke dalam kegelapan, menyeret jubahnya bersamanya. Little Guang, sebuah desahan keluar dari kegelapan. Lin Fan dan Xia Zehua meninggalkan tempat. Berbahaya itu bersama yang lain, mengamuk di sepanjang jalan. Sekarang setelah Su Wuxin dan prajurit lainnya tewas di sana, markas ras kuno pasti benar-benar gusar sekarang. Demi tindakan pencegahan keamanan, mereka sebaiknya mencari tempat untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Lin Fan sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun seorang surgawi biru bukanlah yang terkuat yang ada, itu sudah cukup baginya untuk memastikan hidupnya sendiri. Mengenai makhluk-makhluk yang lebih kuat dalam ras kuno itu, Lin Fan tidak akan cukup bodoh untuk berkelahi dengan mereka tanpa alasan. Jika mereka begitu mudah dikalahkan, kekaisaran ras kuno pasti sudah lama runtuh. Bagaimana mungkin mereka masih berdiri di sini, menunggunya sampai saat ini? Dan memang, setelah dia mengalahkan Su Wuxin dan prajurit lainnya, namanya memang mendapat dorongan besar dalam daftar peringkat. Namun, Lin Fan jauh dari kata puas dengan peringkat ini. Sekali lihat saja, Lin Fan sudah berada di antara puluhan juta orang saat ini. Baginya, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari sini. Itu tidak akan memuaskannya sampai dia menjadi nomor 1 di papan peringkat. Meskipun semakin tinggi nama seorang buronan di papan peringkat, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Apa yang bisa dilakukan? Seseorang tidak mungkin menghindar hanya karena bahaya itu. Suatu hari nanti,
nama Lin Fan pasti akan tersebar di seluruh dunia suci kuno. Semua makhluk ras kuno pasti tahu untuk takut padanya sementara ribuan ras lain akan datang untuk memuja namanya. Wah, Kakak Lin, peringkatmu tampaknya telah melonjak sekali lagi. Mu Liang benar-benar asyik dengan papan peringkat. Saat mengetik nama Lin Fan, dia langsung tercengang. Pada saat yang sama, dia cukup iri. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa menjadi sekuat Kakak Lin. Rendah hati, kumohon. Lin Fan menjawab dengan tenang, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan ekspresi gembira di wajahnya. Bagi seseorang sekuat yang mulia, apakah peringkat yang menyedihkan ini dapat memuaskannya? Kakak Lin, apa langkah kita selanjutnya? Xia Zehua bertanya. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Lin Fan selama pertempuran itu. Pada saat yang sama, dia sekarang benar-benar berharap tentang masa depan kelompok yang saleh. Lin Fan mendesah dengan jengkel di dalam hatinya. Dia ingin berkata, "Bro, kamu kan pemimpinnya, tahu." Namun, di saat yang sama, dia tahu bahwa Xia Zehua memang orang seperti itu. Karena itu, dia tidak mengatakan hal semacam itu. Sudah larut malam, mari kita istirahat dulu. Lagi pula, kita masih punya waktu yang cukup lama sebelum tanggal kenaikan. Kita akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mencoba bersembunyi di bawah radar sambil berlatih, komentar Lin Fan. Petik 2. Tidak buruk, ini ide yang dipikirkan dengan matang. Kali ini, kita pasti harus menyelamatkan semua yang telah naik. Jawab Xia Zehua dengan hormat. Lin Fan menghela napas sekali lagi. Dia tidak bisa tidak mengagumi tingkat kecerdasan Xia Zehua yang sederhana ini. Saat malam tiba, semua orang memasuki tidur mereka sendiri. Lin Fan menatap langit yang luas dan memasuki kegelapan hutan. Dia tidak bisa bersantai, bahkan di saat seperti ini. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih dengan benar dan meningkatkan level kekuatannya ke puncak. Itulah satu-satunya saat ketika dia akhirnya memenuhi syarat untuk bersantai dan beristirahat. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, segalanya akan sulit. Bukan saja dia tidak bisa terus-terusan bergosip, acaranya juga bisa saja salah jalan kapan saja. Gedebuk. Sekali lagi, seekor binatang buas dipotong menjadi dua oleh Lin Fan. Melihat poin pengalaman, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini terlalu sedikit, itu sangat sedikit hingga menakutkan. Betapa menyenangkannya jika buff terkuat bisa bertahan lebih lama. Namun, sangat disayangkan itu tidak mungkin. Lin Fan mengibaskan jubahnya, menyerap semua ki iblis di sekitarnya. Tidak peduli seberapa lemah ki itu, akumulasi semua ki yang lemah itu juga akan berguna. Binatang buas di sini sangat aktif saat malam tiba. Daerah ini tidak sebanding dengan zona batas. Bahkan, mungkin ada binatang buas tingkat tinggi yang sangat diantisipasi Lin Fan. Raung. Tepat saat Lin Fan hendak melangkah lebih dalam, dia tertarik oleh raungan dan mempercepat langkahnya. Raungan ini luar biasa, dan ada perasaan tertekan tentangnya. Binatang kuno, Raja berkepala 3. Langit biru tingkat menengah. Aiyo, ya ampun, ternyata dia benar-benar bos besar. Melihat binatang ini, hati Lin Fan berdebar kencang. Ternyata dia bisa bertemu dengan binatang yang tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi darinya sekarang. Ini tentu saja sesuatu yang mengasyikkan. Binatang ini sedang tertidur lelap saat ini. Raungan tadi hanyalah napasnya. Setiap napasnya seperti guntur. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Lin Fan mengusap dagunya, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia menggunakan kapak abadi dan bergegas untuk membunuhnya, atau haruskah dia mencoba menyelinap untuk menyerang? Ini adalah pertanyaan yang layak dipertimbangkan. Lin Fan mengeluarkan batu bata legendaris 95 miliknya dan memasuki mode siluman, berjalan di sekitar binatang itu secara diam-diam. Bagaimanapun, sekarang sudah larut malam, dan binatang itu sedang menikmati tidurnya. Betapa tidak sopannya Lin Fan jika dia secara tidak sengaja mengganggu tidur damai binatang ini. Berjingkat-jingkat, dia melangkah dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Huff! 3 kepala raksasa tergeletak di tanah. Setiap kali mereka bernapas, mereka akan mengembuskan embusan udara panas yang mengepul. Bau busuknya benar-benar tak tertahankan. Astaga, ini bau sekali. Tapi demi poin pengalaman, Yang Mulia harus menanggungnya. Lin Fan tidak tahu apakah dia akan ketahuan kali ini. Tapi, saat Lin Fan mendekati Raja berkepala 3,
dia tiba-tiba bingung. Tunggu sebentar, ada 3 kepala di sini. Yang mana yang harus dia pukul? Ini adalah pertama kalinya Lin Fan tidak tahu kepala mana yang harus dia pukul. Bab 477, Kemuliaan Binatang Purba. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Baiklah, kalau begitu kau. Lin Fan melihat dan memutuskan kepala tengah, yang tampak paling jahat. Dengan itu, ia menyimpulkan bahwa ini pasti kepala terkuat, jadi ia mungkin juga memukul ini. Jika satu kepala dapat menyebabkan ketiga kepala itu tersingkir, maka itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Tetapi bahkan jika ia terbangun karena terkejut, Lin Fan tidak begitu takut. Bagaimanapun, ia pasti sudah menjatuhkan satu kepala. Aku akan membanting, cepat, akurat, brutal, dengan batu bata legendaris 95 di tangan Lin Fan, itu benar-benar luar biasa. Kekosongan itu mengalah dan langsung memberi jalan, tanpa sedikit pun tanda-tanda kehadirannya. Piak, selesai, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Namun, saat itu, Raja berkepala 3 yang tertidur lelap tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kelopak mata yang berat itu terbuka seketika, memperlihatkan pupil mata berwarna emas yang menatap ke bawah ke seluruh dunia dengan jijik, saat kilatan besar meledak. Raungan, melihat bagaimana seseorang berani mengganggu istirahatnya, Raja berkepala 3 itu mulai melolong dengan marah. Suara mengamuk itu berdesir di seluruh area seperti gelombang kejut. Itu sangat kuat sehingga semua pohon di sekitarnya tumbang karena kekuatannya yang luar biasa. Astaga, itu liar, jantung Lin Fan berdebar kencang. Saat melihat pemandangan ini, binatang surgawi biru ini memang luar biasa. Bahkan jika Su Wuxin adalah orang yang menabraknya, dia pasti tidak akan punya tempat untuk lari. Raungan besar itu menyebabkan kelompok yang saleh itu terbangun ketakutan. Xia Zehua berkeringat dingin. Kekuatan yang dikeluarkan oleh raungan tunggal ini benar-benar tak tertahankan. Ini jelas binatang yang luar biasa. Bangun, musuh mendekat. Raungan yang mengguncang bumi itu seperti guntur yang meledak tepat di samping telinga mereka. Tidak heran Xia Zehua menjadi gugup. Bagaimana situasinya? Mu Liang, yang sedang bermimpi bermain bersama dengan sukunya, juga terbangun karena terkejut. Dia sangat waspada saat mendengar bahwa ada musuh yang mendekat, dan telah mencengkeram senjatanya erat-erat dalam keadaan siap tempur. Di mana musuh? Semua orang melihat sekeliling ke lingkungan mereka yang damai. Tidak ada musuh sama sekali. RAWRRRRR. Tiba-tiba, semua orang bisa mendengar suara gemuruh besar dari kejauhan, bersama dengan suara pohon-pohon tumbang. Mereka sangat bingung, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Di mana Kakak Lin? Mungkinkah dia ada di sana? Xia Zehua menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak sebelum memberi isyarat kepada yang lainnya. Kalian semua, ikuti aku. Lin Fan menatap binatang purba di hadapannya. Dia tidak menyangka Raja berkepala 3 berwarna biru langit ini begitu sulit dihadapi. Dia mengira bahwa kekuatan bertarungnya pasti akan menurun setelah kepalanya dipenggal. Namun, Lin Fan mulai menyadari bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Cakar besar Raja berkepala 3 itu menendang ke dalam kehampaan. Serangan ganas ini meninggalkan jejak 5 jari, seolah-olah seluruh kehampaan telah terkoyak olehnya. Lin Fan langsung melompat mundur dan mengayunkan lengannya dengan gerakan memutar. Dia telah mencoba melawan Raja berkepala 3 ini secara langsung sebelumnya, tetapi itu membuat lengannya, yang memegang kapak abadi, sangat sakit. Kekuatan setiap serangan sangat besar, seolah-olah mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Memang tingkat menengah biru langit. Ini jelas sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Raja berkepala 3 menggunakan cakar tajamnya untuk menepuk kepalanya yang terkulai. Wajahnya bingung. Kenapa kepalanya tidak bereaksi sama sekali? Piak, piak. Raja berkepala 3 itu memukul kepalanya maju mundur. Tetap tidak ada reaksi. 2 kepala lainnya menjulurkan lidah dan menjilati kepala tengahnya. Tapi itu juga tidak ada gunanya. Raung, ia mulai meraung gila sekali lagi. Tatapan Raja berkepala 3 itu terpaku pada orang ini di depannya. Ia tahu bahwa orang ini pastilah alasan mengapa kepala tengahnya tidak sadarkan diri sekarang. Sialan, sialan. Lin Fan melihat keadaan Raja berkepala 3 saat ini dan terkikik, orang aneh berkepala 3. Kau tidak harus terus menjilati. Apapun yang telah dipukul oleh batu bata milik yang mulia akan roboh selama 1 menit penuh. Bahkan jika langit runtuh sekarang,
kau tetap tidak akan mampu mengangkat kepala tengah itu. Lin Fan tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan binatang buas ini. Memikirkan bahwa ia begitu ganas meskipun memiliki satu kepala di bawah. Jika kepala itu juga terbangun, bukankah binatang buas ini akan menjadi lebih tangguh? Raja berkepala 3 itu terus melolong. Kedua cakar depannya menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan tanah retak dengan rapat. PSHEW. Hah, tiba-tiba, Raja berkepala 3 itu menghilang tepat di depan mata Lin Fan. Kecepatan itu membuat alis Lin Fan berkerut, saat fokusnya meningkat. Bukankah kecepatan Raja berkepala 3 itu terlalu cepat? Itu bukan kecepatan merobek kekosongan. Itu hanya kecepatan tubuh, fisiknya. Saat itu, aura berbahaya muncul tepat di hadapan Lin Fan. Sosok Raja berkepala 3 yang menjulang tinggi itu muncul tiba-tiba, saat cakarnya sudah memukul ke bawah. Ya ampun, gila, Lin Fan berhasil bereaksi tepat waktu dan membalas dengan mengayunkan kapaknya. Bam, dengan Lin Fan sebagai pusatnya, kekuatan dahsyat meledak ke segala arah. Tanah yang kokoh dan kuat di dunia suci kuno itu mulai amblas dengan keras, menciptakan parit yang dalam. Tepat saat Lin Fan hendak membalas budi, sebuah cakar tajam berayun ke sisi tubuhnya. Tidak bagus, seru Lin Fan kaget. Keabadian abadi. Pada titik ini, Lin Fan hanya bisa menahannya dan menerima pukulan itu. Tiba-tiba, semburan cahaya yang menyerupai kaca meletus keluar dari tubuh Lin Fan yang relatif kecil itu. Bam, menerima cakar Raja berkepala 3 ini, 5 luka tajam muncul di tubuh Lin Fan. Pada saat yang sama, darah segar mulai menyembur ke segala arah. Puluhan mil jauhnya, Lin Fan berjuang untuk menenangkan tubuhnya saat dia menatap Raja berkepala 3 ini dengan waspada. Aku ceroboh. Tak kusangka seekor binatang surgawi biru tingkat menengah akan sekuat ini. Aku benar-benar telah menggigit lebih dari yang bisa kukunya sekarang. Lin Fan menyeka dagunya untuk menghilangkan noda darah. Pada saat yang sama, lautan darah bergolak hebat. Darah yang mengalir keluar sudah mulai membalikkan arahnya kembali ke Lin Fan. Pada saat yang sama, luka-luka dalam di tubuh Lin Fan mulai beregenerasi. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Itu hal yang bagus. Tak kusangka kau bisa mengejutkan yang mulia seperti itu. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri, menjadi makhluk langka di antara binatang-binatang lain yang pernah kutemui. Dulu di dunia Xuan Huang, tidak ada binatang lain yang bisa melukai Lin Fan seperti ini. Sepertinya dia benar-benar telah bertemu dengan musuh yang kuat di dunia suci kuno. Mengingat perkembangan binatang-binatang yang dikenalnya saat ini, tidak sulit untuk percaya bahwa sesuatu seperti iblis kuno yang besar bisa ada di antara binatang-binatang kuno ini. Hanya perbedaan kekuatan antara makhluk surgawi tingkat menengah dan makhluk surgawi tingkat rendah saja sudah sangat signifikan. Sepertinya Yang Mulia benar-benar meremehkan kalian. Fakta bahwa Lin Fan telah membunuh Su Wuxin, yang merupakan makhluk surgawi tingkat rendah, saat ia masih menjadi makhluk surgawi bumi yang berkultivasi penuh telah membuatnya sangat percaya diri. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk mengakui sekarang bahwa binatang purba benar-benar jauh lebih kuat daripada ras lain. RAWRRRRR. Raja berkepala 3 itu meraung marah pada Lin Fan dengan pose sombong. Seolah-olah ia mengejek Lin Fan agar tahu tempatnya sebagai manusia. Tiba-tiba, niat bertarung Lin Fan meningkat sekali lagi. Orang aneh berkepala 3, jangan berani-berani bertindak berlebihan. Yang Mulia hanya ceroboh tadi. Nanti, Yang Mulia akan menunjukkan kepadamu apa itu ketakutan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Lin Fan mendengar keributan di sekitarnya dan merasa jengkel. Dia akhirnya berhasil membangunkan mereka. Xia Zehua dan yang lainnya telah melihat sosok Lin Fan dari kejauhan. Ketika mereka tiba di tempat kejadian dan melihat Raja berkepala 3, mereka berseru. Itu Raja berkepala 3, Saudara Lin, awas. Raja berkepala 3 ini berasal dari garis keturunan penguasa binatang purba. Karena itu, dia jauh lebih kuat daripada binatang biasa. Xia Zehua mengingatkan Lin Fan dengan hati-hati. Baiklah, mengerti. Jangan mendekat, teman-teman. Aku akan mencoba binatang ini. Lin Fan melotot ke arah Raja berkepala 3 dengan hati-hati sambil memanggil yang lainnya. Lin Fan akhirnya mengerti. Itu bukan karena binatang purba itu jauh lebih kuat. Hanya saja dia telah bertemu dengan binatang purba elit. Ini adalah binatang purba dengan garis keturunan yang ditingkatkan.
Sepertinya masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Bab 478, begitulah berbahayanya aku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Xia Zehua tidak tahu bagaimana saudaranya Lin berhasil membuat marah raja berkepala 3 ini. Dia merasa tidak berdaya saat ini. Dia sangat ingin mengulurkan tangan, tetapi tahu bahwa bahkan jika mereka semua dari kelompok yang saling bergabung, mereka hampir tidak akan dapat melakukan apapun. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kepala tengah itu? Mengapa dia tampak begitu lesu, seolah-olah dia sedang tergantung mati? Lin Fan menatap raja berkepala 3 itu. Dia punya 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah memberikan segalanya dan mengalahkan raja berkepala 3 ini. Yang lainnya adalah memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keabadian abadinya. Namun, masih ada masalah yang mengganjal di benaknya di antara kedua pilihan ini. Apa yang harus dia lakukan setelah kepala tengah bangun dari tidurnya? Jika kebangkitan kepala tengah menyebabkan level kekuatan binatang ini melonjak sekali lagi, maka itu akan menjadi tragedi yang cukup untuk disaksikan. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan memutuskan. Semuanya harus berjalan dengan aman untuk saat ini. Firmamen, kapak abadi terlempar keluar, bersinar terang. Kapak itu merobek kekosongan yang berputar menuju raja berkepala 3. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Pedang cakrawala, kalian semua, ganggu bagian belakangnya. Metode pertempuran Lin Fan akhir-akhir ini mulai semakin tidak tahu malu. Karena dia mungkin tidak akan menang dengan bertarung langsung saat ini, dia akan membanting mereka dari samping saat itu. Untuk mengamankan kemenangan, segala macam metode dihasilkan dari otak Lin Fan akhir-akhir ini. Lin Fan telah lama menemukan sebuah masalah, cara semua orang menyerang dan bertarung terlalu kaku dan sesuai aturan. Bagi Lin Fan, cara bertarung seperti itu pasti akan gagal melepaskan potensi maksimal seseorang. Sekarang pedang langit Lin Fan telah diresapi dengan kehendak pedang dari kehendak pedangnya, itu adalah keterampilan yang sangat hebat. Bahkan beberapa orang dari dunia pedang sendiri mungkin harus tunduk untuk mengakui kemampuannya. Gerakan iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 itu sangat cepat. Ketiga ekspresi pada ketiga wajah itu mewakili 3 jenis kekuatan yang berbeda. Saat Lin Fan meningkatkan tingkat keterampilan iblis langit tanpa wajah, kekuatannya tumbuh lebih kuat. Namun baginya untuk mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk iblis langit tanpa wajah masih membutuhkan waktu. PSHEW. Setelah menerima perintah Lin Fan, setiap kehendak pedang yang dilontarkan oleh iblis langit tanpa wajah diarahkan ke anus raja berkepala 3 itu. Untuk binatang buas dengan kondisi kultivasi seperti ini, kondisi tubuh fisiknya pasti tidak akan selemah itu. Oleh karena itu, untuk bermain aman, Lin Fan telah memutuskan untuk menyerang di tempat yang paling membuatnya percaya diri. Aku akan memotong, membelah dengan kapak abadinya. Lin Fan beradu dengan cakar besar raja berkepala 3 itu. Cakar tajam raja berkepala 3 itu bersinar terang. Bahkan kapak abadi yang rusak tidak dapat memotongnya. Itu hanya membuat penilaian Lin Fan terhadap binatang buas ini semakin meningkat. Pemimpin, bukankah kakak Lin terlalu kuat? Tidak kusangka dia bisa bertahan melawan raja berkepala 3 seperti ini. Melihat pertempuran yang menggemparkan di hadapannya, Muliang berseru dengan rahang menganga. Itu benar, meskipun kondisi kultivasi raja berkepala 3 hanya pada tingkat menengah surgawi biru, pada kenyataannya, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada tingkat atas karena garis keturunannya. Duan Meng berkomentar, ini adalah jenis pertempuran yang harus dilakukan oleh pria sejati. Komentar He Cheng Han dengan mata penuh rasa iri. Dia adalah seorang pria dari dunia perang, di mana ada banyak sekali perang yang terjadi di mana-mana. Dan faktanya, perang-perang itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa He Cheng Han akan iri dengan pertempuran sengit yang terjadi tepat di hadapannya. Dia berharap dapat pergi ke sana dan bergabung dalam pertempuran secara langsung. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bertahan sedetik pun di medan perang. Melihat pemandangan di hadapannya, hati nurani Xia Zehua telah lama terangkat ke surga. Dia tidak menyangka saudara Lin benar-benar sakit parah. Bahkan, ada beberapa kali dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir setelah saudara Lin-nya dihajar oleh raja berkepala 3. Tetapi setiap kali, saudara Lin-nya bangkit kembali dengan semangat yang besar.
Saat itulah dia menyadari bahwa semua itu hanya asumsinya. Seberapa kuatkah kondisi tubuh fisik saudara Lin-nya? Jika itu dia pasti sudah lama dimutilasi menjadi beberapa bagian oleh cakar ganas Raja berkepala 3 itu. Raung, teriakan gila menggelegar keluar dari mulut Raja berkepala 3 itu. Itu benar-benar marah sekarang. Ada sesuatu di belakangnya yang seperti hantu. Lebih jauh lagi, setiap kali penampakan itu menyerang, tubuhnya akan diserang dengan serangan lain. Anus Raja berkepala 3 itu sangat sakit sekarang. Setiap kali manusia ini menyerang untuk melawannya dari depan, pedang tajam itu akan tiba-tiba muncul dan menusuk anusnya yang berharga. Tidak tertahankan. Tiba-tiba, Raja berkepala 3 itu bisa merasakan beberapa sensasi muncul dari kepala tengahnya. Seolah-olah itu akan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Tidak bagus. 1 menit hampir berakhir. Ekspresi penuh harap pada kedua kepala lainnya pasti berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Lin Fan telah mengamati ekspresi Raja berkepala 3 ini, dan menyimpulkan dengan penjelasan ini. Jika Raja berkepala 3 itu tahu pikiran manusia itu, ia pasti akan melolong marah. Wajah yang mulia benar-benar ganas dan kaku. Bagaimana Anda bisa tahu? Orang aneh berkepala 3, ambil kapakku. Lin Fan mendorong dengan keras dan melesat dengan kedua kakinya, menyebabkan awan debu terbentuk di belakangnya. Tingkat kecepatan itu sungguh mencengangkan. Bam! Cakar Raja berkepala 3 itu menyerang sekali lagi, menghantam kapak abadi milik Lin Fan. Sejumlah besar energi meledak dari benturan itu. Tus dadanya. Dengan dia terlibat dalam pertempuran, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Jika Yang Mulia tidak dapat menyerangnya dari depan, dia akan menggunakan pedangnya untuk menusuk anusnya, menyebabkannya kesakitan yang tak henti-hentinya. Tapi saat itu, kepala tengah yang terkulai dari Raja berkepala 3 membuka tatapan emasnya, saat aura yang sangat besar meledak darinya. Wajah Lin Fan berubah. Raja berkepala 3 telah menjadi lebih kuat sekali lagi. Raja berkepala 3 itu melotot ke arah manusia di depannya. Setelah itu, kepala tengah itu berputar 180 derajat dan melihat ke belakangnya. Membuka mulutnya yang lebar, ia mengeluarkan ledakan sonik. Di bawah tekanan ledakan sonik ini, iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6, yang sibuk menusuk anus Raja berkepala 3, hancur dan menghilang dari langit dan bumi. Kemarahan Raja berkepala 3 berada di luar dunia ini saat ini. Sekarang setelah kekuatan penuhnya kembali, ia harus membuat manusia ini membayar harganya. Namun, saat kepala tengah yang mengesankan itu berbalik 180 derajat ke depan, kilatan merah muncul di depan wajahnya sekali lagi. Tak disangka manusia ini tanpa malu-malu melemparkan senjatanya ke cakar itu, menyebabkannya terbanting ke udara tanpa hasil. Batu bata merah besar yang tak terkalahkan. Aku akan menyelamatkanmu. Piak, pusing. Dalam sekejap, kepala yang baru saja terbangun itu kehilangan kesadarannya sekali lagi. Raja berkepala 3 itu berteriak liar saat cakarnya mencakar dengan ganas. Ia bertekad untuk mencabik-cabik manusia ini. Melihat bagaimana cakarnya akhirnya menembus dada manusia itu, Raja berkepala 3 itu memperlihatkan seringai licik. Kakak Lin, melihat pemandangan ini, semua orang dari kelompok yang saleh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka tidak percaya bahwa ini akan menjadi hasil akhirnya. Sekarang Lin Fan telah ditusuk oleh Raja berkepala 3, satu-satunya jalan keluar yang tersisa baginya adalah kematian. Ahaha, aku akan mati. Tidakkkkkk. Tolong jangan makan aku. Lin Fan berteriak dengan tragis. Seketika, dalam waktu kurang dari sedetik, kedua kakinya lemas saat matanya terpejam, dengan lidahnya menjulur keluar. Dia tidak mungkin lebih mati dari ini. Raja berkepala 3 berteriak dengan lolongan yang menggetarkan bumi. Dia menyatakan hasil dari pertempuran ini. Siapapun yang melawannya hanya akan menghadapi kematian. Raja berkepala 3 menggerakkan cakarnya lebih dekat ke wajahnya. Dia harus melihat manusia ini dengan saksama. Pada saat yang sama, orang ini baru saja mengingatkannya untuk tidak memakan tubuhnya. Tetapi orang ini telah membuat Yang Mulia marah. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak memakannya? Adapun semut-semut di kejauhan, Raja berkepala 3 itu sama sekali tidak tertarik. Namun, jika mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang aneh,
ia tidak keberatan melahap mereka juga. Bajingan, aku akan membalas dendam untuk kakakku Lin. Mu Liang gusar, ia siap bertarung habis-habisan dengan raja berkepala 3 itu. Jangan kurang ajar, apakah kita terlihat bisa melawannya? Kita akan melemparkan tubuh kita padanya. HAIS, Mu Liang dipenuhi dengan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Raja berkepala 3 itu menggerakkan cakarnya lebih dekat ke wajahnya untuk melihat lebih dekat manusia yang baru saja ditusuknya. Ia ingin melihat keadaan tragis terakhirnya sebelum melahapnya utuh. Tetapi tepat pada saat itu, Raja berkepala 3 yang awalnya bahagia tiba-tiba tertegun, seolah-olah ia tidak dapat bereaksi cukup cepat karena keterkejutannya. Tak disangka orang itu, yang tidak bisa lebih mati dari ini, akan membuka matanya dan menyeringai pada dirinya sendiri. Petik 2. Aku akan MENYELAAA. Bab 479, Garis Keturunan Raja Berkepala 3. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Namun tentu saja, ini bukan saatnya untuk terlalu memanjakan diri dalam kesempurnaannya sendiri dalam keterampilan akting. Sekarang ada begitu banyak orang yang mengawasinya, ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya tertusuk oleh cakar Raja Berkepala 3. Seseorang harus terlebih dahulu dan terutama menjaga citra mereka sebaik-baiknya. Tetes, tetes, ditusuk tergantung di udara oleh cakar dan melihat darahnya sendiri menetes ke bawah, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Laut darah ini benar-benar luar biasa. Ditambah dengan pohon parasol mistis, ini hanyalah keberadaan yang menentang semua aturan surga. Jarang bagi seseorang untuk tetap hidup jika mereka dalam keadaan sepertiku saat ini. Lin Fan meraih cakar setajam silet itu dan menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuhnya sendiri keluar darinya. Astaga, itu menyakitkan. Lin Fan berjuang cukup lama. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik dirinya keluar. Tarikan magnet macam apa yang dimiliki cakar Raja Berkepala 3 itu. Tidak disangka bahwa Yang Mulia bahkan menggunakan semua kekuatan yang diperolehnya dari mengisap susu dari payudara ibunya. Melihat 3 kepala Raja Berkepala 3 yang terkulai, Lin Fan tahu bahwa keadaan akan kacau jika ketiganya bangun. Oi, ayo bantu tarik aku keluar dari ini, teman-teman. Lin Fan memanggil semua orang yang tercengang di kejauhan. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa keluar dari kekacauan ini. Tragedi yang sebenarnya akan benar-benar terjadi saat Raja Berkepala 3 ini bangun. Kelompok yang saleh itu telah lama membatu sekarang. Hati mereka terasa seolah-olah mereka baru saja melewati wahana roller coaster. Naik turun, itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan dan tak tertandingi. Awalnya, mereka semua mengira Lin Fan pasti sudah mati. Bagaimanapun, dia telah menerima luka yang begitu serius, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup. Namun, pemandangan berikutnya benar-benar membuat mereka ternganga dan berseru liar tentang keajaiban hidup. Apa yang kalian nantikan? Datang dan bantu aku. Lin Fan memanggil mereka sekali lagi. Kakak Lin, aku datang. Mu Liang adalah orang pertama yang tersentak dari linglungnya. Dia kemudian melesat ke arah Lin Fan. Kecepatannya melakukannya bisa dianggap mencengangkan. Kakak Lin, kami semua datang. Xia Zehua berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari juga. Baiklah, atas perintahku. 1, 2, 3. Tarik. Dengan orang-orang menarik keempat anggota tubuhnya, semua orang menarik dengan sekuat tenaga. PLOP. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Hanya dengan sekali melihat pemandangan ini benar-benar dapat membuat jantung seseorang berdebar ketakutan. Ayo, Lin Fan mencengkeram dadanya, merasakan sakit yang mematikan ini. Meskipun dia belum mati, rasa sakit itu benar-benar nyata. Saudara Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Liang bertanya dengan bingung. Memikirkan bahwa ketabahan mentalnya masih bisa sekuat itu setelah ditusuk oleh cakar Raja Berkepala 3 itu. Bukankah itu luar biasa? Lin Fan menatap Mu Liang dan menyeringai. Ini sama sekali bukan apa-apa. Jika Lin Fan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa hidup kembali bahkan dari setetes darah, mereka semua akan terkejut setengah mati oleh Yang Mulia. Jangan bicarakan ini dulu. Kalian semua mundur. Raja Berkepala 3 itu belum mati. Aku akan mengalahkannya terlebih dahulu. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saat mereka semua dari kelompok yang saleh mendengar bahwa Raja Berkepala 3 itu belum mati, hati mereka berdebar kencang lagi.
Mereka awalnya mengira bahwa Raja berkepala 3 itu sudah dikalahkan. Tidak disangka, Lin Fan mengaduk laut darahnya. Pada saat yang sama, pohon parasol mistis di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas, meregenerasi luka-lukanya. Cakar tunggal dari Raja berkepala 3 itu telah memberikan keabadian abadi miliknya sejumlah besar poin pengalaman. Ini dapat dianggap sebagai bagian yang sama dari kemalangan dan keberuntungan. Semuanya berharga sekarang. Lin Fan menendang Raja berkepala 3 itu, Yang Mulia sudah memberitahumu, orang aneh berkepala 3. Tetaplah rendah hati, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Lihat, apakah kamu percaya seberapa kuat Yang Mulia sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak dapat mengalahkanmu? Yang Mulia hanya mempermainkanmu. Sekarang setelah dia pulih, tentu saja, Lin Fan tidak akan melupakan aksinya yang gila-gilaan. Bagaimanapun, Raja berkepala 3 itu telah lama kehilangan kesadarannya. Tidak peduli seberapa keras Lin Fan menendangnya, dia tidak akan berteriak sama sekali. Namun, tindakan rendah hati Lin Fan ini menyebabkan banyak kegemparan di hati para anggota kelompok yang saleh. Kakak Lin memang luar biasa. Lihatlah keanggunan yang tenang yang terpancar darinya. Seseorang hampir tidak akan pernah mendapatkan itu di dunia ini, kawan. Mu Liang memuji. Aku benar-benar harus mengakui bahwa aku tidak sekuat kakak Lin. Raja berkepala 3 itu adalah keturunan bangsawan di antara binatang buas kuno, dan sangat ganas. Tidak disangka bahwa ia menjadi sama sekali tidak berguna di tangan kakak Lin. Komentar Xia Zehua. Mendengar pujian dari semua orang di sekitarnya, hati Lin Fan berbunga-bunga. Ini adalah jenis efek yang diinginkannya. Jika seseorang tidak menjalani hidup hanya untuk omong kosong, untuk apa lagi seseorang menjalani hidup? Tetapi melihat situasi sekarang, sudah waktunya untuk menerima Raja berkepala 3. Melihat 3 kepala Raja berkepala 3, Lin Fan kemudian menuju untuk mengambil kapak abadi miliknya. Lin Fan mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melempar senjata legendaris seperti itu. Kapak abadi ini benar-benar terlihat sangat mengerikan. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa ini adalah senjata legendaris yang dipegang Lin Fan. Kalau tidak, jika mereka tahu bahwa Lin Fan telah dengan santai membuang senjata legendaris seolah-olah itu gratis, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Sekarang, orang aneh berkepala 3, kau harus mengerti bahwa Yang Mulia tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Sangat sulit bagiku untuk hidup di dunia suci kuno ini sebagai manusia tunggal, kau tahu. Jika aku tidak bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku sendiri, siapa yang tahu kapan aku akan ditebas oleh seseorang, suatu hari nanti. Ketika Yang Mulia menjadi makhluk paling hebat di dunia ini suatu hari nanti, aku akan memastikan untuk menjaga jenismu dengan baik. Sebelum membunuh binatang buas ini, Lin Fan berdiri di hadapan Raja berkepala 3 dan berdoa pelan. Aku akan memotong, gedebuk. 3 kepala raksasa terbang berputar-putar ke langit seperti aliran kembang api yang indah sebelum perlahan-lahan mendarat di tanah. Dan begitu saja, Raja berkepala 3 yang agung dan perkasa dari keturunan bangsawan itu mati tanpa tahu bagaimana ia mati. Ding, selamat telah membunuh bangsawan binatang buas kuno Raja berkepala 3. Ding, poin pengalaman plus 20.000. Ding, selamat telah memperoleh garis keturunan Raja berkepala 3. Garis keturunan Raja berkepala 3, mulia di antara binatang buas kuno, garis keturunan ini sangat murni. Dapat digunakan untuk budidaya pil, konsumsi, atau infus di dalam kota iblis. Lin Fan terkejut, memikirkan bahwa ia akan memperoleh garis keturunan gratis dari membunuh bangsawan binatang buas kuno. Ini luar biasa, infus. Lin Fan melemparkan garis keturunan Raja berkepala 3 di dalam kota iblis. Tepat saat itu, pupil mata iblis kuno besar yang tak bernyawa di dalam kota iblis berbinar-binar. Membuka mulutnya yang besar, ia menelan seluruh garis keturunan ke dalam perutnya. Tiba-tiba, kota iblis mengalami perubahan. Aura iblis kuno besar mulai memancar keluar secara bertahap, meliputi seluruh kota iblis sepenuhnya. Fenomena ini membuat Lin Fan tercengang sejenak. Mungkinkah cara tercepat bagi kota iblis untuk keluar dari keadaan senjata pseudo legendaris yang setengah jadi adalah dengan mengonsumsi garis keturunan bangsawan binatang buas kuno? Setelah memahami fakta ini, Lin Fan dipenuhi dengan lebih banyak keyakinan. Seluruh kota iblis didasarkan pada tubuh iblis kuno besar sebagai fondasinya. Oleh karena itu, jika ingin menerobos untuk berubah menjadi senjata legendaris sejati,
ia harus menyebabkan garis keturunan iblis kuno besar diaktifkan sepenuhnya. Dan dengan situasi saat ini, sepertinya garis keturunan bangsawan binatang purba ini dapat bekerja untuk mengaktifkan garis keturunan iblis kuno besar. Sepertinya dia harus mulai mengumpulkan lebih banyak garis keturunan ini di masa depan. Demi menjadi lebih kuat, Lin Fan bersedia menanggung tugas yang sulit ini. Tidak bagus. Tiba-tiba, Xia Zehua berseru kaget. Ada apa? Lin Fan terkejut, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saudara Lin, kita harus pergi. Raja berkepala 3 ini adalah keturunan bangsawan, dan garis keturunan mereka saling berhubungan. Sekarang setelah dia mati, semua anggota jenisnya pasti bisa merasakannya juga. Jika kita terus tinggal di sini, kita pasti akan dalam bahaya. Xia Zehua menjelaskan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo nyahlah. Lin Fan berlari cepat tanpa ragu-ragu. Astaga, pasti dia sedang sial. Raja berkepala 3 ini sendiri sangat kuat. Siapa yang tahu seberapa kuat sesama bangsawannya? Bagaimana jika istri, ayah, atau ibu tercintanya datang mengamuk? Apa yang akan mereka lakukan? Bab 480, Diburu Ayah Binatang Buas Purba. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. ROARRRRRR. Di dalam hutan lebat, terdengar lolongan yang bahkan lebih ganas daripada lolongan Raja berkepala 3. Siapa yang membunuh anak kecilku yang penatua? Raja berkepala 3 ini beberapa kali lebih besar daripada Raja berkepala 3 sebelumnya. Dan ini rupanya ayah binatang buas itu. Xia Zehua benar, garis keturunan bangsawan binatang buas purba saling berhubungan. Hubungannya bahkan lebih dalam hubungan ayah anak. Raja berkepala 3 ini sangat mengamuk. Satu lolongan saja dapat menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Faktanya, dalam radius 100 mil, tidak ada binatang buas purba lain yang berani mengeluarkan suara sedikit pun saat ini, karena mereka semua gemetar ketakutan. Binatang buas dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi memperoleh kemampuan untuk berbicara. Raja berkepala 3 ini tampak mirip dengan putranya. Namun, di ketiga kepala itu ada 6 tanduk melengkung berwarna hitam pekat. Tanduk-tanduk itu berkilau terang di bawah sinar bulan, tampak semakin mengancam di bawah langit malam. Bahkan jika itu sampai keluar dunia ini, aku akan membalas dendam untuk anakku. BOOM. Tiba-tiba, Raja berkepala 3 itu menghilang dari tempat awalnya, seolah-olah ia mencoba melacak pembunuhnya menggunakan koneksi garis keturunannya. Pada saat Raja berkepala 3 ini tiba di tempat kejadian perkara, Lin Fan dan yang lainnya telah lama melarikan diri. Anakku, melihat ketiga kepala di tanah, Raja berkepala 3 ini sangat marah. Siapa di dunia ini, untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak akan meninggalkan tubuhnya secara utuh. Anakku tersayang, kamu telah mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat bagaimana ketiga kepala itu adalah satu-satunya yang tersisa dari anaknya, Raja berkepala 3 itu melolong kesakitan. Raungan yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ini melesat menembus awan, menyebabkan seluruh langit beriak. Lin Fan, yang telah lama melarikan diri ribuan mil ke kejauhan, berhenti di tengah jalan. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar lolongan ganas itu. Astaga, syukurlah aku lari tepat waktu. Lain kali aku bertemu bangsawan ras kuno, aku pasti harus memastikan aku lari tanpa membuang waktu. Lin Fan menepuk dadanya dengan lega. Ini adalah perasaan yang sangat mengasyikkan saat ini. Kakak Lin, aku perhatikan kau menyimpan tubuh Raja berkepala 3 itu. Ingatlah bahwa kau tidak boleh mengeluarkannya. Binatang purba adalah yang terbaik dalam menyimpan dendam. Saat mereka merasakan garis keturunan, mereka pasti akan muncul tepat di hadapanmu. Xia Zehua mengingatkan Lin Fan. Dia benar-benar takut sekarang. Siapa yang tahu kapan kakak Linnya akan memutuskan untuk mengambil tubuh Raja berkepala 3 itu untuk diperiksa di saat kegembiraan suatu hari. Jika itu terjadi, mereka akan dilacak dalam hitungan detik. Itu benar-benar tragedi. Hah, Lin Fan menatap Xia Zehua, bingung. Maksudmu aku tidak bisa mengambil tubuhnya kecuali pihak lain sudah mati. Petik 2, itu benar. Kecuali kamu sudah siap dengan mentalitas untuk melawan pihak lain. Xia Zehua benar-benar serius sekarang. Astaga, kalau begitu, bukankah benda ini akan membusuk di tanganku? Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menebas cakar tajam Raja berkepala 3 itu untuk dijadikan harta karun.
Dari kedengarannya, tidak ada harapan untuk itu terjadi sekarang. Hais, Lin Fan mendesah panjang, mengungkapkan kekesalannya. Tapi tunggu dulu, jika Yang Mulia bisa menjadi lebih kuat dan memikat bos besar itu dengan tubuh ini sehingga dia bisa menebas bos itu, bukankah semuanya akan menjadi hebat juga? Waktu berlalu, Lin Fan dan anggota kelompok yang saleh lainnya secara aktif bekerja di area ini. Tentu saja tidak ada orang lain di kelompok yang saleh yang memiliki sistem. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan kultivasi yang damai untuk naik level. Bagaimana dengan Lin Fan? Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh binatang buas. Sepanjang jalan, Lin Fan mengalahkan sejumlah besar binatang buas kuno. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki kondisi kultivasi yang rendah. Sekarang karena dia tidak lagi memiliki buff terkuat, poin pengalaman yang diperoleh telah turun dalam jumlah yang signifikan. Kondisi kultivasi tertinggi dari binatang buas yang dia temui di sepanjang jalan adalah kondisi kultivasi penuh bumi surgawi. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan pasti akan menertawakan dirinya sendiri dengan konyol. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Sebagai tingkat rendah langit biru, binatang buas tingkat rendah langit bumi ini tidak lagi memberinya banyak poin pengalaman. Bahkan binatang buas tingkat rendah langit biru memberikan jumlah yang menyedihkan. Hai, sistem terkutuk ini benar-benar memaksa Yang Mulia untuk bertarung melawan binatang buas yang lebih tinggi dari levelku. Tapi sudahlah. Apapun yang terjadi, alasan mengapa aku begitu kuat sekarang juga berkat perawatan sistem ini. Dengan itu, waktu untuk kenaikan bulanan telah tiba. Dalam kurun waktu ini, Lin Fan telah memperoleh cukup banyak poin pengalaman. Pada saat yang sama, para anggota kelompok yang saleh itu sekarang terbiasa dengan cara pelatihan Lin Fan. Sementara yang lain memasuki mode kultivasi, yang dia lakukan hanyalah mencari binatang buas. He Cheng Han, yang berasal dari ras perang, sangat mengagumi Lin Fan. Bagaimanapun, tampaknya rasa haus saudara Lin akan pertempuran bahkan lebih kuat daripada rasa haus para anggota sukunya. Keesokan harinya, saudara Lin, saatnya untuk pergi. Waktu untuk kenaikan telah tiba. Xia Zehua telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyentuh ide untuk menyelamatkan mereka yang baru saja naik. Bagaimanapun, ini adalah operasi yang berbahaya. Jauh dari tugas yang sederhana untuk menyelamatkan sejumlah orang dari distrik ini yang diperintah oleh ras kuno. Baiklah semuanya, waspadalah. Ikuti perintahku. Jika aku meminta kalian untuk menuju utara, kalian tidak boleh pernah menuju selatan. Jika aku meminta kalian untuk berpura-pura mati, kalian sama sekali tidak boleh bernapas. Apakah kalian mengerti maksudku? Lin Fan memerintahkan kelompok itu. Ya, mereka semua berdiri tegak. Terhadap kata-kata Lin Fan, mereka 100% patuh. Faktanya, bahkan Xia Zehua sepenuhnya patuh pada perintah Lin Fan. Lin Fan bahkan tidak perlu menggunakan subprofesinya sebagai pelatih untuk melatih orang-orang ini. Bagaimanapun, Yang Mulia adalah karakter yang sangat memukau sendirian. Para anggota kelompok yang saleh telah lama terpesona oleh kecemerlangan Lin Fan yang memukau. Mereka semua benar-benar terpesona oleh gambaran perkasa dirinya dalam benak mereka. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan menyapu jubahnya dan memimpin jalan. Semua yang lain mengikuti dengan niat bertarung yang membara. Mereka tahu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang besar hari ini, sesuatu yang benar-benar besar. Kenangan kenaikannya jelas seperti siang hari dalam benak Lin Fan. Bagaimanapun, itu adalah pesta yang sangat hebat. Memikirkan bahwa mereka akan ditangkap saat mereka tiba, tanpa ruang untuk persiapan atau perlawanan. Bagi siapapun yang baru saja naik, satu suku ras kuno dari dunia suci kuno memiliki cukup kekuatan untuk menguasai seluruh dunia mereka, seluruh surga mereka. Dia bahkan bisa menjadi leluhur berdarah mereka. Perbedaan tingkat kekuatan mereka seluas lautan yang tak terbatas. Tetapi mereka yang naik kali ini adalah orang-orang yang diberkati. Dewa Agung dalam kehidupan mereka telah memutuskan untuk turun dan menerima mereka secara pribadi. Mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung sehingga orang lain akan iri kepada mereka jika melihat hal ini. Daerah pendakian adalah tanah yang luas, kosong, dan tandus. Awan debu berhembus di tanah tandus itu. Jauh di kejauhan, ada sepetak hutan hijau. Itu adalah hutan tempat Lin Fan menunggu setelah diselamatkan. Kakak Lin, mengapa tidak terjadi apa-apa? Mu Liang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Diam, jangan bicara. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jangan terburu-buru. Lin Fan berbisik. Oke, sekelompok orang bersembunyi di antara celah lembah, dengan hati-hati mengamati situasi di depan. Suku-suku ras kuno yang ada di sini untuk menangkap makhluk-makhluk yang telah naik itu juga menunggu waktu dengan tenang di suatu tempat di lembah-lembah, seolah-olah mereka hanya menunggu mangsa mereka tiba. Mereka di sini, orang-orang yang baru saja naik itu dipenuhi dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Setelah itu, seperti yang dilakukan Lin Fan ketika dia baru saja tiba, mereka memasuki bentangan jalan di antara lembah-lembah itu. Dong, sayang sekali, orang-orang yang baru saja naik itu dikurung oleh suku-suku ras kuno saat mereka memasuki lembah. Di dunia bawah, makhluk manakah di antara makhluk-makhluk ini yang bukan elit dari ras mereka sendiri? Mereka tentu saja melolong liar dengan teriakan arogan mereka. Namun tentu saja, mereka hanyalah semut di depan suku-suku ras kuno ini. Suku-suku ras kuno ini tidak bisa diganggu sedikit pun. Mari bersiap untuk menyerang segera, Lin Fan telah memindainya dengan cepat. Pemimpin suku-suku ras kuno itu tidak memiliki kondisi kultivasi yang tinggi. Membunuhnya akan menjadi tugas yang mudah. Tahan, tiba-tiba, Lin Fan menekan tangannya. Di dalam kehampaan, sekelompok penyelamat lain telah tiba, seperti saat Lin Fan diselamatkan. Saudara Lin, mari kita bantu mereka. Komentar Xia Zehua, tidak usah terburu-buru. Kita amati saja dulu. Lin Fan menjawab dengan tenang. Sekali lagi, saat belalang sembah mengintai jangkrik, ia tidak menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Jika orang-orang ini bisa melakukannya, Yang Mulia tidak akan muncul kali ini. Tetapi jika mereka tidak bisa, maka Yang Mulia akan dengan gagah berani muncul di tempat kejadian.